ini kita akan bertanya apakah Marquez akan menyamai gelar Valentino Rossi. Aduh, kenapa selalu dikait-kaitkan ya? Sebenarnya kan kita saling dukung ya. Saling dukung aja. Ini beda generasi ya, kita dukung di generasinya masing-masing. Tapi mungkin karena ada insiden yang waktu itu ya. Iya, yang 2015. Yang 2015 yang membuat mungkin antar fans jadi mempertanyakan nih sebenarnya mereka saingan nggak sih gitu. Nah ini nanti kita akan bahas dengan pengamat MotoGP Henry Wibowo yang akan sebentar lagi terhubung. Mungkin Zoners juga kalau mau bertanya silahkan lewat komen-komennya, nanti kita bacakan langsung, kita tanyakan langsung ke pengamat kita pada hari ini, narasumber kita ya. Oh udah halo Mas Henry Wibowo, selamat pagi. Pagi Bung Henry. Halo, pagi. Semangat sekali nih suaranya ya. Wah, mantap nih Bung Henry. Ini Bung Henry ini. Nih agak-agak ngeri nih judul. Apakah akan menyamai Rossi nih Mas Henry nih? Ini kita masih menunggu, tapi mungkin penasaran ya, Zoners, apakah di momen krusial ini menjadi momen krusial bagi Marc Marquez untuk menyamai rekor Valentino Rossi? Silahkan. Bung Henry. Ya, ini Marc Marquez di ambang sejarah ya. Di MotoGP Jepang dia berpotensi bisa menyamai torehan gelar juara dunia Rossi ya. Valentino Rossi total 9 gelar juara dunia di semua kelas. Dan saat ini Marc Marquez ada di angka 8 ya. Tapi di MotoGP Jepang dia tinggal meraih 3 poin lebih banyak dari Alex Marquez ya. Ini sebenarnya seperti sudah tinggal menghitung waktu aja ya, tinggal bagaimana Marquez mengamankan selisih 3 poin itu di MotoGP Jepang, dan tentunya kalau bisa meraih atau menyamai torehan Valentino Rossi ini akan menjadi pencapaian yang sangat luar biasa ya, karena kalau kita melihat merujuk ke belakang, Marc Marquez ini mengalami perjuangan yang luar biasa sebelum sampai ke tahun 2025 yang luar biasa ya. Sama-sama kita tahu di 2020 dia mengalami cedera dan bahkan berulang kali naik meja operasi dan juga mengalami cedera yang beragam, dari sempat juga punya masalah dengan penglihatannya, dan akhirnya dia tahun lalu membuat langkah yang gitu ya dengan pindah dari Honda ke Gresini Racing, di mana di Gresini meskipun memakai motor Ducati spek yang 1 tahun lebih lama daripada pembalap pabrikan, tapi dia bisa kompetitif di Gresini, dan akhirnya karena performa bagus bersama Gresini dia mendapatkan tempat di Ducati di tahun ini, dan memang terbukti saat ini kita sedang melihat kombinasi pembalap tercepat dengan motor juga yang sangat sulit dikalahkan lah ya di musim ini. Jadi memang well deserved buat Marc Marquez, sudah bisa dibilang seperti itu karena ini sudah tinggal peresmiannya saja lah Marc Marquez menjadi juara dunia, dan bahkan beberapa rivalnya pun seperti Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo angkat topi semua lah dengan pencapaian Marc Marquez. Bahkan Fabio Quartararo bilang dari 10 poinnya 10 nih Marc Marquez musim ini, dan luar biasa. Pecco Bagnaia sendiri juga bilang bahwa Marc Marquez perjalanannya di musim ini seperti tanpa rival, dan yang menarik adalah Marc Marquez satu-satunya pembalap Ducati dengan motor GP25 yang bisa tampil kompetitif, karena 2 pembalap lainnya Pecco Bagnaia dan juga Fabio Di Gia sejauh ini memang belum bisa berbicara banyak dengan motor GP25 ya. Jadi memang prestasi Marc Marquez musim ini sangat luar biasa ya. Nah, ini kan ngomongin soal nyamain gelar sama Rossi nih. Ini leading to the Grand Prix ya. Ini kan kemarin dipanas-panasin lagi tuh. Apalagi yang habis dari Misano kan ada Rossi ya. Ini kan dipanas-panasin lagi. Hubungannya Rossi dengan Marquez itu bakalan kayak gimana ke depan. Sementara kalau kita tahu Rossi kan punya rival dengan Jorge Lorenzo, dengan Max Biaggi, dengan Casey Stoner yang sekarang kayaknya akrab-akrab aja. Nah menurut Bung Henry, Marquez dan Rossi ini gimana nih ke depannya hubungannya? Kan dulu juga akrab ya. Dulu kan juga sempat diundang ke The Range kan. Nah ini sekarang ke depan gimana nih? Apalagi sama kan 9. Iya, ini memang menarik sekali ya melihat hubungan Rossi dan juga Marquez ya. Nah, tadi seperti Mas Harung bilang bahwa di awal-awal karir Marc Marquez itu, ini 2 pembalap ini digadang-gadang seperti guru dan murid gitu ya. Iya. Dan bahkan Marquez sempat diundang ke Rans, latihan bareng, tapi memang kejadian di 2015 telah mengubah segalanya ya. Dan Valentino Rossi pernah bilang bahwa kegagalan dia menjadi juara dunia di tahun 2015 itu sampai sekarang masih mengganjal di hatinya ya. Inilah yang membuat
sampai sekarang pun Rossi masih begitu membenci sosok seorang Marc Marquez ya. Karena kalau memang di 2015 itu Rossi bisa menjadi juara dunia, berarti torehan gelar juara dunia itu ada total 10 dan itu memang pencapaian yang bahkan saat dia pensiun itu Rossi bilang itu adalah pencapaian yang sangat dia idamkan dan dia gagal itu sangat membuat dia terus ini ya terus teringat kegagalan tersebut. Itulah yang membuat sepertinya ya kalau menurut saya kayaknya sih hubungan Rossi dan Marquez ini akan sangat sulit sekali bisa kembali seperti awal ya karena memang ini kebencian Rossi terhadap Marquez ini udah Dalam. mendarah daging gitu ya. Emang Iya. iya. Udah dalam banget kayaknya Tapi bentuknya. memang ada satu sisi positifnya sebenarnya. Meskipun hubungan Rossi dan Marquez buruk, tapi semua anak didik Valentino Rossi sejauh ini sangat respect terhadap Marc Marquez ya, dari Pecco Iya. Bagnaia, dari Marco Bezzecchi, dari semuanya lah ya anak didik Valentino Termasuk Rossi adiknya ya, Luca Marini ya. betul, Kamari ini meskipun hubungan Rossi dan juga Marquez tidak baik, tapi Rossi seperti tidak memanas-manasi lah, mengkompori anak-anak didiknya agar membenci Marc Marquez juga, karena memang Oh, dewasa. sejauh ini Dewasa. sangat respect lah ya Pak Pecco Bagnaia, semua anak didiknya terhadap Marc Marquez gitu. Oke. Bang, kalau Marquez berhasil menyamai rekor Rossi nih, menurut Bang Henry dampaknya untuk sejarah MotoGP itu gimana sih? Ya Apa sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja sih ya. Cuman memang ini menunggu waktu ini rada panjang. Marquez terakhir kali juara dunia MotoGP itu di tahun 2019 ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa memang perjuangannya sangat panjang dan bahkan banyak yang bilang ini adalah comeback di event olahraga paling terbaik yang Iya. Marquez raih musim ini ya. Karena memang dia sempat cedera cukup panjang, sangat struggle dan bahkan Marquez pun mengakui kalau di Gresini tahun lalu dia tidak kompetitif, dia bakal berpikir untuk pensiun ya. Ini memang menandakan bahwa memang perjuangan yang dilewati Marc Marquez ini sangat-sangat berat dan tahun ini dia bisa tampil kompetitif tanpa perlawanan dan saat ini juga benar-benar luar biasa ya sudah meraih 500 poin sementara rekan rivalnya pun di posisi kedua Alex Marquez 400 poin pun belum gitu. Ini menandakan bahwa Marc Marquez sangat luar biasa lah ya musim ini dan sangat layak lah ya untuk bisa menyamai torehan gelar dari Valentino Rossi. Nah, Marquez bisa mengunci gelarnya di Mandalika karena memang itu kalau terjadi di Mandalika ini Sejarah. gelaran MotoGP Indonesia akan semakin menjadi sorotan dunia lah ya seorang Marc Marquez bisa kunci gelar di Mandalika dan apalagi juga menjadi sejarah juga buat Mandalika untuk pertama kalinya sejak masuk kalender MotoGP ada pembalap yang melakukan selebrasi di Mandalika begitu. Tapi memang secara di atas kertas, secara matematis tampaknya memang sulit tanda kutip berharap Marc Marquez tidak meraih poin di sprint race maupun main race di Jepang ya, kecuali ada sebuah kejadian yang luar biasa begitu. Sepertinya sangat mustahil lah ya seorang Marc Marquez 0 poin begitu mengakhiri MotoGP di Jepang. Jadi tapi memang meskipun MotoGP Jepang mungkin jadi kunci gelarnya, ini kan back to back ya antara Iya. Jepang dan juga Indonesia. Setidaknya mungkin dia nanti pestanya di Indonesia begitu karena kalau pesta di Jepang waktunya tidak cukup karena dipastikan setelah minggu race Senin nanti mungkin udah di Mandalika dan apalagi ada ini ya ada acara salah satu sponsor juga dari Marc Marquez di hari Selasa dipastikan mungkin nanti Marc Marquez bakal lebih banyak pestanya di Indonesia nih di Mandalika karena jeda dari MotoGP Indonesia ke seri berikutnya cukup panjang sementara dari Jepang ke Indonesia itu back to back ya. Nah kan ngomongin Oke. soal Jepang nih, Bung Henry, kan banyak juga yang belum tahu gimana sih karakteristik sirkuit Motegi nih. Iya. Apakah cocok dengan Marc Marquez? Ya, Motegi ini track yang sebenarnya sangat spesial buat Marquez ya, karena memang dahulu dia memperkuat Honda, pabrikan Jepang, dan ini memang sirkuit yang sangat familiar. Dan kalau bicara karakteristik Motegi ini track yang cukup banyak zona hard braking ya, dan khususnya itu nanti di sektor setelah start menuju ke tikungan pertama itu nanti pembalap setelah cukup banyak straight dia harus melakukan hard braking di tikungan pertama dan juga ada beberapa juga sektor lurus panjangnya ya dan ini juga akan menjadi area untuk overtake yaitu di area tikungan 10 menuju ke tikungan 11 ya itu ada area yang cukup panjang sekali di sektor lurusnya dan kalau melihat karakteristiknya memang ini akan kembali menjadi makanan empuk motor-motor Ducati ya karena memang motor Ducati saat ini sangat sempurna, tidak hanya punya power mesin yang
cukup besar, tapi juga kemampuan saat akselerasi di tikungannya juga cukup baik. Dan tampaknya memang para pembalap Ducati, khususnya Marc Marquez akan kembali sangat sangat kuat ya di sirkuit Motegi ini. Kalau untuk rival-rival muda nih seperti Bagnaia dan Martin, apakah berpotensi nih untuk menggagalkan misi ke-9-nya Marquez kira-kira? Akhir pekan ini paling. Nggak mungkin kan di belakang-belakang lagi udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Akhir pekan ini gimana? Ya, sebenarnya terlepas ya dari dominasi Marc Marquez musim ini, sebenarnya ada satu indikasi positif lah ya di beberapa seri terakhir, bagaimana rival-rival Marc Marquez khususnya pembalap non Ducati yang semakin menunjukkan bisa bersaing di level teratas ya di grid depan. Salah satunya mungkin ada Marco Bezzecchi dari Aprilia yang beberapa seri terakhir pun cukup baik, dan juga KTM ya yang kita berharap juga secara layout Motegi juga seharusnya cocok dengan motor KTM, dan sejak di awal musim mengalami krisis keuangan dan kemudian mendapatkan invest cukup besar, memang terlihat performa KTM pun mulai meningkat, dan diharapkan ya ada pembalap seperti Pedro Acosta, ada Marco Bezzecchi yang bisa bersaing dengan Marc Marquez. Dan jangan lupakan juga bahwa MotoGP Jepang ini juga seri yang sangat spesial untuk Honda dan Yamaha ya, dua pabrikan asal Jepang. Dan di era jayanya Honda dan Yamaha ini, kalau MotoGP Jepang tuh sangat bergengsi ya, karena siapa yang menang di antara uh, Honda dan Yamaha biasanya ini benar-benar seperti derby lah ya kalau di sepak bola ya, Iya. ya dari MotoGP Jepang ini untuk Honda dan Yamaha. Tapi sayangnya memang saat ini Honda dan Yamaha untuk fighting bisa menang masih sulit, tapi setidaknya andaikan ya Fabio Quartararo bisa menang di hari Sabtu begitu kan, itu akan sangat sangat spesial ya, karena memang motor Yamaha sejauh ini cukup baik di kualifikasi, cukup baik di sprint race, tapi di main race-nya yang digelar dalam lap yang sangat banyak belum terlalu bagus ya untuk motor Yamaha yang masih memiliki masalah di level kawasan bannya yang sangat agresif ya, sehingga di hari Minggu belum terlalu sebaik di hari Sabtu dan juga di hari di kualifikasi dan juga di sprint race. Oke, nah karena itu juga menarik ya, siapa misalnya yang kira-kira bisa jadi pesaing lah di Jepang selain Alex Marquez, kira-kira ada lagi nggak, Bung Henry? Kan kemarin minggu lalu kita udah nanya nih sama salah satu pengamat MotoGP juga, dia bilang kan kita nanya apakah misalnya ada kejutan dari Honda, dia bilang Honda nyerah aja. Pasrah ya katanya. Honda pasrah aja. Apakah sepasrah itu? Apakah sepasrah itu Honda, itu satu. Yang kedua ya itu tadi, siapa yang kira-kira bakal bisa nyaingin Marquez lah, nggak bisa dengan mudah menang. Apakah itu Alex Marquez atau yang lain? Iya, pertama Alex Marquez ya. Kalau Alex Marquez ini saya prediksi mungkin kalau di MotoGP Jepang dia bakal sedikit kesulitan lah ya untuk bisa menandingi Marc Marquez, karena ini tekanannya juga cukup luar biasa buat Alex Marquez ya. Dan mungkin fighting dari Alex Marquez ini setidaknya dia sekarang untuk mengamankan posisi runner up. Kalau berbicara potensi terbesar siapa yang bisa menandingi Marc Marquez, mungkin ada Marco Bezzecchi ya, ini motor Aprilia saat ini juga cukup luar biasa dan mulai konsisten di setiap serinya ya. Di musim lalu mungkin hanya beberapa track bisa konsisten, tapi Aprilia musim ini seperti berbeda lah ya. Dan Marco Bezzecchi sudah membuktikan bahkan di seri sebelumnya dia sempat fighting dengan Marc Marquez sangat luar biasa, dan Marc Marquez sendiri juga mengakui bahwa Marco Bezzecchi pembalap yang saat ini juga mungkin bisa fighting dengan dia bisa meraih kemenangan selain Alex Marquez ya. Dan semoga Marco Bezzecchi bisa menemukan setelan motor yang baik sejak hari Jumat, sehingga di hari Sabtu dan Minggunya dia bisa langsung fighting dengan para pembalap Ducati. Dan kalau bicara tadi pembalap Honda, satu hal yang pasti dari para pembalap Honda saat ini, Luca Marini dan juga Joan Mir, tidak hanya sekedar tanda kutip, banyak yang suka bilang nih San Mori mulu setiap balapan ya, tapi di beberapa seri terakhir sudah mulai ada progres ya, dan bahkan Luca Marini sudah mulai sering fighting di 10 besar. Dan mungkin memang ini masih perjalanan panjang lah ya buat Honda dan buat Yamaha untuk bisa kembali berada di jajaran papan atas atau bisa bersaing di selalu meraih kemenangan di setiap serinya. Tapi memang improvement yang dilakukan Honda dan Yamaha sejauh ini sudah cukup baik, dan MotoGP Jepang tentunya juga balapan yang sangat bergengsi, dan semoga lah ya ada kejutan begitu. Tadi yang sempat dibahas, mungkin untuk di balapan hari Minggu
sangat sulit buat pembalap Honda dan pembalap Yamaha, tapi setidaknya di kualifikasi atau sprint race jika mereka setidaknya bisa ada di 3 besar itu juga sudah sangat membanggakan untuk Honda dan Yamaha, karena memang ini bos-bos utamanya dipastikan bakal nonton semua nih di akhir pekan ini ya. Oke, Mas Henry, saya mau nanya nih, kalau dalam pandangan Mas Henry lebih seru mana nih, dominasi Rossi di masa lalu ataukah kebangkitan Marquez di hari ini? Di musim ini, ya betul. Iya, di saat ini lah pokoknya. Mana yang seru zaman dulu? Sama-sama menarik sih ya, tapi sebenarnya ini kita sedang membicarakan dua pembalap yang beda generasi ya. Saat Marc Marquez masuk MotoGP, Valentino Rossi saat itu sebenarnya sudah lewat dari peaknya lah ya, meskipun di 2015 dia sempat kembali bersaing menjadi juara dunia. Dan memang kalau kita berbicara tanda kutip jasa lah ya, jasa seorang Valentino Rossi untuk membesarkan nama MotoGP itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan mungkin saking begitu chemistry-nya dapat antara Rossi dan MotoGP ini adalah orang dulu kalau mau nonton MotoGP ngomongnya mau nonton Rossi bukan mau nonton MotoGP kan. Itu memang menandakan bahwa sosok Rossi di MotoGP begitu inilah ya, jasanya cukup besar. Dan mungkin dari segi lawan-lawannya dan dari segi rivalitas, Valentino Rossi itu sangat pintar memanage atau meng-create situasi agar di media ramai gitu ya, sehingga MotoGP pun jadi semakin menarik perhatian dari banyak orang lah ya, bagaimana dia bersaing dengan Biaggi, dengan Stoner, dengan Marquez, terakhir dengan Lorenzo. Itu membuat MotoGP semakin menarik. Dan kalau Marc Marquez ini memang pembalap yang sejak naik ke kelas MotoGP langsung membuat gempar lah ya, saat itu ada Jorge Lorenzo, ada Rossi, ada Pedrosa yang sebenarnya juga pembalap hebat, dan Marquez yang masih muda tampil langsung di MotoGP langsung membuat semua seperti wah nih bocah luar biasa lah nih. Dan memang pembalap berbakat seperti Marc Marquez ini mungkin hanya bisa ada 10 tahun sekali mungkin bisa dibilang seperti itu lah ya, dengan bakat yang sangat luar biasa. Tapi memang betul, dan memang tadi kembali lagi ya, meskipun dominasi Marquez ini cukup panjang, tapi kembali lagi juara dunia musim ini sangat layak mendapat apresiasi karena ini dia meraihnya dengan sangat susah payah ya. Perlu diingat 2020 cedera dan juga motor Hondanya juga mengalami penurunan, dan langkah tepat akhirnya dia pindah ke Gresini, dan akhirnya di musim ini dia berada di Ducati yang membuat akhirnya dia bisa bangkit, dan layak lah yang mendapatkan pujian seorang Marc Marquez ya, perjuangan yang sangat luar biasa ya dari dirinya sehingga bisa kembali bersaing gitu. Bahkan saya pribadi sempat berpikir saat Marc Marquez mengalami rentetan cedera, berapa kali operasi, mungkin wah ini kayaknya karirnya selesai, tapi ternyata Marc Marquez bisa membalikan semua prediksi, bisa membalikan semua anggapan bahwa ternyata di musim ini dia bisa benar-benar tampil luar biasa ya. Berarti legend masing-masing legend pada eranya ya. Legend pada eranya, betul. Bisa dibandingkan siapa yang paling legend ya. Ya kan kita juga udah pernah lihat kan Rossi sama Marquez ketika ada di satu lintasan yang sama siapa yang menang ya kan. Ya, kalau bisa dibilang kan gitu. Gitu. Nah, Bung Henry, ini prediksi buat MotoGP Jepang, kira-kira 3 besar siapa? Dari kualifikasi sama dari balapan lah. Ya kalau kualifikasi mungkin Marc Marquez tidak pole ya. Kalau prediksi mungkin di kualifikasi ini mungkin ada sedikit kejutan lah ya, dari Aprilia, dari Marco Bezzecchi, atau mungkin Fabio Quartararo ya yang sebenarnya juga cukup baik juga di kualifikasi. Tapi mungkin di sprint race Marc Marquez akan kembali menang, karena kalau Marc Marquez bisa meraih 3 poin lebih banyak dari Alex Marquez di sprint race pun dia sudah bisa merayakan gelarnya di hari Sabtu berarti kan. Dan mungkin di hari Minggunya kembali ya, kalau misalkan di hari Sabtu Marc Marquez sudah bisa merayakan gelar, mungkin di hari Minggunya Marc Marquez bisa sedikit bersantai begitu. Tapi meskipun Marc Marquez bukan tipe pembalap seperti itu ya, di setiap race-nya dia pasti bakal ngotot, bakal agresif untuk bisa meraih kemenangan. Dan mungkin di hari Minggunya pun Marc Marquez kembali finish pertama, di posisi keduanya mungkin ada Pecco Bagnaia ya, yang sebenarnya juga di musim lalu dia tampil bagus di Motegi ini, dan meskipun saat ini sangat-sangat struggle ya, tapi memang
Peko Bagnaia jika sedang menemukan setelan motor yang baik, ini juga pembalap yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan mungkin di posisi ketiga ada Mart Pombeseki ya, yang bisa melanjutkan tren positifnya bersama Aprilia di beberapa seri terakhir. Oke, ini mau pertanyaan lucu lagi nih Mas. Betul. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya kan nih, misalnya nih menurut Mas Henry, kalau Rossi saat ini juga masih aktif dan mereka head to head, siapa yang bakal lebih unggul nih? Bingung deh. Bingung apa? Bingung apa takut diserang? Takut diserang. Bingung apa takut diserang? Karena emang ini dua pembalap yang sangat spesial ya dalam perjalanan. Mungkin sejak peralihan dari era 500 cc ke era MotoGP, dua pembalap yang benar-benar bisa memberikan warna baru ya di MotoGP. Mungkin ada beberapa pembalap hebat juga yang bisa meraih gelar seperti Casey Stoner, ada Jorge Lorenzo, mereka juga spesial. Tapi memang Valentino Rossi dan Marc Marquez ini berada di level yang berbeda ya. Dan kalau memang ini terjadi benar-benar kita membayangkan gitu siapa yang bakal lebih memenangkan persaingan kalau Rossi dan Marquez berada di peaknya, ini jawabannya cukup sulit sih. Jawabannya cukup sulit. Sulit ya. Nanti garuk-garuk kepala ya. Kita juga garuk-garuk kepala. Jadi garuk kepala. Susah soalnya. Mungkin Zoners saya yang jawab ya. Silakan di kolom komentar. Iya, nanti kolom komentar aja gitu. Kira-kira siapa yang lebih unggul kalau dalam pick yang sama, Rossi dengan Marquez. Oke. Jadi jawabannya cukup sulit ya, Bang. Oke, tapi dalam hati gue tahu. Mas Harung prediksinya biasanya suka bagus nih. Oh, kita alihkan ke Mas Arung, siapa yang bakal unggul? Siapa yang bakal unggul? Jangan lempar ke gue ya. Kalau misalnya picknya ya, sama-sama pakai motor Ducati, sama-sama dalam masa puncaknya, Rossi. Mas Arung udah sebut Rossi. Mas Henry keluarin aja yang di hati tadi, udah ada itu jawabannya. Rossi. Karena Mas Arung jawab Rossi, biar adil, gue jawab Marquez deh. Emang udah paling aman. Paling aman. Biar imbang. Biar imbang ya. Gue nggak usah nyebut jawaban gue, ntar jadi 2-1. Antara siapa nih ya? Udah. Oke, Zoners. Silakan Zoners bisa juga jawab ya di kolom komentar. Oke, makasih Mas Henry. Menarik sekali pagi ini. Tebak-tebakannya. Makasih atas waktunya. Thank you. Oke, makasih. Sampai jumpa aktivitas lagi. Yuk. Oke. Ya udah kan udah jawab satu-satu. Aman ya, paling aman. Itu paling aman dah. Paling aman kalau dia yang jawab nanti dia jangan. Kan gua so tahu. Ambanya biasanya nggak ngerti. Ngerti. Jadi gua diam aja. Iya, dia. Ada di dalam hati jawabannya. Semoga tidak mengira-ngira ya. Nih mbaknya pasti si ini. Yang jelas tadi Mas Arung, Rossi, Mas Henry, Marquez. Nah silakan Zoners mau nyebut siapa aman lah udah di kolom komen ya kan. Dan ini juga mengakhiri ya. Mengakhiri. Tiap Jumat kita bakal tebak-tebakan terus nih. Jumat minggu depan ya masih. Kita bakal tebak-tebakan terus. Siapa tahu Jumat minggu depan Mandalika kita. Oh iya, Mandalika ada yang tim kita yang kesana ya. Iya. Kita tunggu juga nanti. Nanti kita tunggu laporannya dari sana. Betul. Nah, Zoners, ini sudah di ending ya kan. Ketemu lagi Senin sampai Jumat di Morning Zone dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Dan happy weekend. Saya Fitri. Saya Arung. Sampai jumpa. Dadah, semangat.